yang putri dari Wonosobo di apa? Maksudnya dimuliakan di sana? Iya, diperistri sama salah satu rajanya di Babylon. Babilonia Ya. ya berarti. Karena rindu sekali dengan kampungnya, dibuatkanlah taman gantung Babilonia. Sampai sekarang hari ini masih ada. Dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai Jawa. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Cina, si Mongol nyerang. datanglah ke Jawa. Terus? Karena nggak bisa ngalah-ngalahin Jawa. Wow, udah nggak ngalah-ngalahin. Ada salah satu tenaga ahli dari Mongol. Dari Mongol ini ada tenaga ahli metalurgi jatuh cinta ke orang Jawa. Terus? Oh iya, ceritanya gitu ini. Ini bukan cerita saya loh. Ini kisah di situ. Akhirnya menurunkanlah ke anaknya dan apa namanya, di situ dah kan membangun keluarga. Akhirnya kan di situ membuat pandai. Pandai bedil berarti. Pandai bedil. Jadi kita itu dulu, aduh, ini kalau saya buat cerita ini bisa keringetan, kecewa nih. Dulu siapa sih yang bisa menahan Mongolia, siapa? Kekaisaran Mongol di dunia ini. Jawa ya? Iya. Ditenggelamkan di Sungai Brantas itu ya? Bukan? Bangsa satupun di bumi ini, kita nggak bisa ngomong Amerika karena Amerika baru Eropa ini. Kita kan fokus di Eropa, Asia. Bahkan Romawi pun kalah sama Mongol. Sama Mongol ini, Rusia habis. Kekaisaran Tsar Rusia ini, Nikolai berapa itu? KU. Sampai Ukraina ini di Kaisar siapa itu? Saya lupa itu di bawah suruh jalan dari Ukraina sampai ke Mongolia. Sampai ke barat, bahkan sampai hari ini nggak ada kekaisaran terluas di bumi selain Mongol. Tapi ada tapinya, satu-satunya bangsa yang bisa membendung adalah kita, bangsa Jawa. Iya. Karena apa? Karena kita menguasai teknologi yang sama dengan mereka. Membuat bedil itu. Iya. Tadi. Mereka kan punya meriam, Mas. Ini ada kisahnya, ada cerita apa? Ini bukan di lontar tapi di Tamra. Oh, di lontar yang terbuat dari lempengan besi. Nah, selebar ini, dia kayak buku ini, tapi dia dari plat. Nah, ada. Saya nggak sebutin namanya. Jadi si orang ini kembali kan orang yang jatuh cinta tadi itu, akhirnya membangun keluarga di Jawa. Tepatnya di sana loh, di Tuban. Di Tuban? Ya, awal muasalnya itu orangnya. Ada kan disebutin. Ini membuat meriam, membuat mesiu, menemukan bubuk mesiu. Dari mana asalnya? Tambang mesiu ini paling banyak di Jawa, Mas. Semeru ini, waduh, bahan mesiu banyak sekali. Mesiu itu kan belerang, saya nggak bisa nyebutin kan, bahaya kan. Ada 3. Nah, salah satunya belerang. Banyak sekali. Bayangin gunung aja banyak sekali gitu. Masa kan pernah ke Ijen kan? Wah, itu belerang berjuta-juta ton di situ. Bahan bakunya banyak di Jawa. Salah satunya itu, mesiu akhirnya bisa membuat meriam. KO si Mongol. Iya. Karena teknologi itu. Nggak bisa lah menginvasi, satu-satunya bangsa yang nggak bisa diinvasi adalah Jawa. Kita nggak bisa menyebut kerajaannya ya, karena ya itu tadi, katanya si A ini, katanya si B itu. Tapi pada dasarnya memang benar, si Mongol nggak bisa menginvasi Jawa. Gara-gara teknologi. Nah, kemudian ada orang Portugal masuk. Portugis. Masuk. Iya, namanya orang ya, bicara ini, menggali informasi ini, itu, dan lain-lain. Teknologi mesiu ini bawalah ke Eropa. Dikembangkan di sana dan lebih berkembang. Nah, dipadukan dengan yang masih ada di Cina. Dikembangkan di sana, di sini mati. Karena sini bertempur dengan teman-temannya sendiri. Rebutan si Kediri, rebutan dengan Singosari. Singosari, betul. Singosari nanti
hancur dari Kediri kakinya jadi Majapahit lah apa namanya. Demak, yes, pokoknya bertempur dengan saudaranya. Sementara si Spanyol ini, si Portugal. Yang satu ini mengembangkan ini itu diterima sama Paus kan ada di sana yang pejabat tinggi kan, teknologi itu akhirnya dikembangkan. Jangan-jangan untuk sekarang sama Om, Indonesia dibuat berantem sama temannya sendiri. Entar ini akhirnya Mas, teknologi yang dulu buat bertahan memang ini asalnya dari Mongol tadi itu untuk menahan Mongol berhasil. Bayangin bahan baku yang sudah mulai di sini dibawa ke Eropa, dipadukin dengan yang masih ada di Cina, ketemu jadi senapan. Mereka akhirnya berani menginvasi kita. Akhirnya ya itu tadi KO. Kita 300 berapa itu? Yang VOC itu ya. Kita makanya apa ya? Dari kejadian kalau orang sejarah yang pemerintahan tinggalkanlah. Bukannya ditinggalkan ya, tapi dipelajari. Tapi ya jangan terlalu lah, karena itu kadang-kadang ya gitu tadi yang bener ini itu nggak jelas. Aduh, berversi-versi gitu ya. Tapi sejarah yang kayak itu tadi itu harus mengerti orang supaya jadi diri kita ini tahu. Dan kita wajib bangga dengan leluhur kita Om ya. Tapi jangan keterlaluan. Kalau kita percaya diri, PD-nya terlalu tinggi kayak tadi, kita flashback aja ke jauh-jauh. Nggak jauh-jauh ya. Kita balik aja ke tahun 53 sampai 63 atau 64. Kenapa kok kita balik ke situ? Kenapa Mas? Ada tragedi itu ya. 65 ya tragedi. Bukan tragedinya, apa namanya? Kita kan terlalu percaya diri tuh. Waktu zamannya Pak Karno dengan menteri-menterinya. Bahkan kita bisa mau membuat piagam PBB. Oh ya. Kan dengar nggak cerita itu ya? Pasti ya dengar. Kita percaya diri. Kita mau menghanguskan Malaysia dan lain-lain. Percaya diri kita tinggi sekali, tapi kita lupa. Jangan terlalu percaya diri. Akhirnya ya itu, contohnya kan sudah. Tapi kalau setahap-setahap kayaknya sih oke. Siap. Tapi kalau langsung, ya bukannya menyalahkan, ini pelajaran. Seperti orang naik gunung, langsung ditaruh di puncak. Mampus. Mati. Jangan ditaruh di puncak, setengahnya aja ya. Ketinggian 7.000 gitu. Saya jamin nggak akan kuat 30 menit aja. Dead dah. Ya sama kayak, apa namanya? Ini, proses kehidupan itu kan gitu. Sebagai orang Nusantara, ya kita harus tahu jati diri. Dari situ kita akan tahu siapa kita. Tapi setelah tahu betapa kita mulianya zaman dulu, jangan berbesar hati. Akhirnya lupa cara memunculkan lagi. Berarti misi Om Erwin termasuk itu juga Om ya, dari buku Tata Krama itu tadi? Buku itu begitu. Kenapa saya dahului dengan Tata Krama? Kan ini bertahap buku ini Mas. Dari dulu, dari ini, sebetulnya ini seri keduanya ada, seri ketiga ada. Nah ini kan kebetulan yang ke-7. Kenapa saya ambil dari Tata Krama? Kalau kita dasarnya ini sudah bisa ditulis, dasarnya ini udah bisa ditulis ya, apa ya namanya ya? Belum, udah halus, agak halus sedikit. Kayaknya gampang menerima pelajaran. Nah, Tata Krama juga gitu. Kita nggak perlu kita bersusah payah beragama dulu, tapi kehidupan kita ditata dulu. Kita bukannya gimana beragama sampai hafal kitabnya dan lain-lain, tapi kita tiba-tiba ada banyak, aduh kalau disebutin gimana ya? Iya. Bisa merkosa anaknya sendiri, anaknya dibunuh, membunuh orang lain. Itu yang berat ya, yang kehidupan sehari-hari. Ini ada orangnya, ada orang tua di sini, ada orang duduk di bawah situ. Mungkin apa? Kita udah enaknya apa? Jalan apa dan lain-lain. Kemudian kalau aduh ini banyak Mas. Orang zaman dulu ya, orang kuno. Jangan ke yang orang hidup. Ke orang mati aja dia itu. Masnya pernah dengar nggak? Ini pasti ya kalau di Jawa kan
Apalagi zaman sekarang apa ini musim-musim puasa atau apa kan ada Pasti atau nyekar. ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Kalau orang Jawa zaman dulu ya, Amit Mbah Putu Wih. gitu. apa ya namanya Siti atau siapa? Siti, kamu cantiknya. Kamu apa ya? Apa bahasa Jawa? Di lem gitu ya, di alam bono. Wih, ayune. Atau apa gitu. Wih, ganteng nih. Loh, tata krama kita itu mencakup dari yang belum lahir. Nah, maklum lahir itu loh sudah dihormati. Masih di dalam kandungan. Diteloni lah, Iya. dipitoni lah. Bahkan kalau sudah tua. Itu berarti termasuk penanaman tata krama sejak dini ya? Om, ya? Iya. Bahkan sampai mati dihormati. 3 harian, 7 harian, 40 harian gitu ya. Yang nyata ya itu tadi. Waduh. Pak Man, jenengan gue Tiasa. ganteng. Padahal dia udah meninggal. Oke. Ada nggak gitu? Ada kan? Ada. Orang Mbah-mbah dulu, ah. Iya. Kalau Sekarang nggak udah tahu. nggak ada. Nggak ada Kan sekarang. ada kan orang meninggal kan kita apa namanya? Ziarah. Bukan. Takziah. Melawat. Melawat. Lawat. Cukup. Ini kisah dulu ya. Yuh. Pak Min, jenengan kok nggak ganteng? Gitu. Pasti ada itu dulu. Kalau laki, Iya. kalau perempuan ya kebalikannya. Padahal itu sudah meninggal. Tapi itulah wujud kita menghormati Menghormati dengan tata krama. dengan tangan begini, bah, jenengan kok ganteng temen. Iya. Yang Sekarang sare. sudah nggak ada. Itu yang sudah Di daerah meninggal. saya sudah nggak ada seperti itu. Ada orang tua, bah, Nuwun sewu. Nah seperti ini. Nuwun sewu. Nah ini. Nuwun sewu mbak diliwat. Kan dulu ada itu. Lah kalau sekarang, wah, wong tua gak duwe atur. Iya om. Gimana ya? Itu sebetulnya nggak tahu ini salah atau benar ya. Bahkan dianggap seperti orang mulia. Memang bukan dianggap lagi, memang benar. Kalau mereka meninggal di sini, ya itu loh. Ditaruh di setinggi Di gunung. gitu. Nah, terus om, yang itu tadi yang apa? Yang putri dari Wonosobo di apa? Maksudnya dimuliakan di sana. Iya, diperistri sama salah satu rajanya di Babylon. Babilonia Ya. ya berarti. Karena rindu sekali dengan kampungnya, dibuatkanlah Taman Gantung Babilonia. Sampai sekarang hari ini masih ada. Dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai Jawa. Membawa kelapa dari sini, membawa manggis dari sini. Kenapa saya menyebut kelapa dan manggis? Karena fosil-fosilnya masih ada. Nah, balik lagi karena batu berbicara. Ada manggis, buah leci, jeruk dibawa ke sana supaya mirip dengan kampung halaman. Keren. Baik, akhirnya pertukaran cerita masa lampau ini akhirnya terdeteksi di sana. Nah, kenapa di sini ini Masnya penasaran apa enggak atau enggak terpikirkan? Kenapa di sini itu banyak yang keputus dengan leluhurnya? Nah, Ayo, ya om, kenapa om? Ayo. Kenapa? jangan kan kita itu kalau di Jawa ya, anak, ibu atau bapak, mbah, buyut, kemudian seterusnya sampai udah kuda gantong siwur, 7. Ya masih ingat. Tapi ini zaman dulu ini, ini balik-balik ke kolonialisasi. Kalau zaman dulu pernah nggak Masnya atau mungkin teman-teman Masnya dari subscriber itu ngerti gini, orang berilmu, nuntut ilmu katanya. Kalau sekarang kan sekolah ya. Kalau sudah lulus kan dikasih mantra Mas. Zaman dulu dikasih mantra. Mantra kan. Sun ngajiban pisnan siulang pisnan didahan seterusnya. Kemudian dibakar. Terus diminumkan. Nah, diminum. Bayangin tuh. Catatannya dibakar. Putus sudah. Yang tahu cuma dia sendiri. Oh. Bagaimana dia mau menceritakan ke anak cucunya kalau dia keburu meninggal, keputus. Loh, itu buatan siapa loh? Tapi Mas Adin masih ada mantra-mantra kayak gitu. Ya itu tadi,
untungnya di Belanda itu, untungnya kita merasa untung aja, diambil positifnya aja. Waktu itu yang katanya Sri Sultan dibawa 4 kontainer besar, yang satu tenggelam di Laut Jawa, yang satu tenggelam loh. Tenggelam ya yang satu. Di dekat Batavia, dari Jakarta. Yang satu tenggelam, tinggal 3 yang masuk ke Leiden, ke museum. Untung ada catatan itu. Nah, salahnya di sini karena kita itu sudah terlanjur menganggap ini suatu yang gaib, lontar dibuat gaib, diupacarai, dikasih mantra-mantra supaya ini barang sakti. Tamra malah dibuat jimat dan lain-lain. Bukannya dipelajari. Akhirnya teknologi yang diwariskan ekstafet dari masa lampau tidak tersampaikan. Nggak tersampaikan. Berarti mantra itu tadi termasuk teknologi? Teknologi. Bukannya gaib loh ini, teknologi. Untuk mengunci ingatan gitu ya? Bukan. Maksudnya? Gimana? Setelah lulus sekolah. Kita ini apa Mas? Kita balik lagi ke 3 pokok penciptaan. Dari dalam, dari luar, yang di tengah. Diri kita sendiri. Nah, ini kita min. Dari atas plus. Kuncinya, Masnya itu kesini pakai apa tadi? Mobil kan? Mobil. Kalau nggak ada kontaknya gimana? Oh iya, buat nyetater itu tadi ya? Iya, setinggi-tingginya teknologi, kalau nggak ada kunci, gimana sih caranya? Oh iya. Mobil, teknologinya luar berarti biasa. Sebuah mantra itu adalah kunci ya? Karena gini Mas, ini kenapa saya tadi membahas tentang pembentukan bumi. Min plus plus ketemu jadilah energi luar biasa. Seperti sekakel gitu ya untuk besi. Ketemu teknologi listrik itu mobil. Besi, kan itu kan besi ya. Besi diolah jadi mesin dan lain-lain. Ketemu listrik dihidupin, cerang hidup ya. Sama pendukung lainnya, mesti bensin dan macam-macam. Berarti sebenarnya min sama plus ini selalu bersatu tapi tanpa disadari manusia. Jadi loh, tanpa ada si kunci itu tadi nggak bisa hidup. Bumi ada matahari, energi dari luar, energi dari dalam. Kita tinggal hidupin. Mantranya itu dah. Kan mantra itu macam-macam kalau diartikan Mas. Kayak itu kan ngonekkan itu Mas. Mengkoneksikan gitu ya. Adalah aduh, ini contohnya gini. Kalau kita mau menghidupkan energi orang zaman sekarang, itu cakra gitu ya. Umum aja cakra. Kita kan harus tidur membujur ke utara. Malam berikutnya bujur di sini. Malam ke sini ke sini. Ini kan intinya kan supaya hidup. Supaya hidup dulu ada energi, terkontaminasi, tersambungkan dengan alam sekitar, dengan alam ya sudah. Dihidupin sama mantra. Bukan gaib, itu memang teknologi. Mantra itu adalah teknologi ya, nanti. Berarti salah baca mantra juga salah dong? Salah. Nanti, ini mungkin kalau kita masih hidup, ya, buka aja. Teknologi nanti, yang kalau kita kan NASA atau apa kan punyanya Soyuz, punya Rusia kan teknologi maju. Mungkin nanti pemberangkatannya cuma dikatain Mas. Karena sekarang sudah ada. Dengan voice note. Iya. Jangan salah loh, ini kan list apa? Energi Mas. Semua ini nggak kebetulan loh, ini buahnya energi nih kita. Tapi kalau kita tahu dihidupkan ya sudah jadi. Tapi kalau nggak terkonek ya ngapain? Iya. Ya jadi gini, nggak terkoneksi. Diam. Siap. Jadi kalau semua sih intinya saya ngelanjutin yang di Mesir. Intinya yang mereka buat dengan yang di sini jasanya itu sama Mas. Yang di Arab, yang saya sebut tadi yang aku pernah naik gunungnya, atau yang di Israel
sama aja. Karena dulu satu, leluhurnya kan satu, tapi kepecah-pecah. Ya bayangin aja loh sekarang kan nggak jauh-jauh, ini udah terpublis. Piramid Mesir, candi di Jawa Tengah apa namanya? Candi apa namanya? Selamat. Bukan. Candi yang punya lubang 3 ini. Candi saya lupa namanya. Yang kayak piramid itu. Terus yang di Inca sana, itu kan mirip sama. Bangunan di sini yang di Bali sama di Inca ya sama. Tapi dulu kan satu. Jadi tinggal kita aja. Sekarang karena kita takdir hidup di Nusantara, kita suku Jawa. Walaupun saya jarang harus ngakuin, saya orang Jawa. Harus bukannya bangkit, ini adalah takdir kita, harus jalani. Jangan mau kita direndahkan. Siap. Tapi jangan mau kita terlalu pede gitu ya. Terlalu menganggap rendah bangsa lain. Luar biasa. Jatuh sudah. Siap. Karena kita udah kapok Mas, direndahkan bangsa lain kan kapok. Bayangin dulu waktu penjajahan, ini cari aja di YouTube atau apa, kan masih ada video-video masa lampau. Kita kan anak-anak kecil gitu dikasih makanan kan, iya, gitu kayak kan. ayam. Itu kan penghinaan luar biasa. Iya. Nah sementara kita kalau kita kembali flashback ke belakang, luar biasa sekali. Begitu. Siap. Jadi semua bisa dilogikakan dan itu kita sudah tahu. Dulu kita zaman dulu apapun itu sudah tahu gitu. Siap. Kayaknya sementara gitu dulu Om Erwin. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kami beserta tim memohon maaf untuk semuanya dan berterima kasih untuk semua bingkisannya. Dan saya minta maaf juga karena saya kan masih muda. Kita masih mudanya, masih 40. Di atas saya banyak. Yang ngerti lebih banyak sekali. Cuman saling berbagi. Berbagi aja. Ini Mas nanti jangan lupa. Ya. Di kedap udara karena jadi tadi. Siap. Biar lumutnya dan apa namanya? Ini ranting-ranting agar tetap terjaga. Itu tetap. Sama satunya. Siap Om Erwin. Oh, yang tambora itu belum tak kupas tadi. Apa itu? Udah tutup. Oke. Gitu dulu Om Erwin. Terima kasih banyak.